Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A SD Cinangka 2. Apa kabar hari ini? Bapak harap hari ini kalian sehat selalu ya. Dan juga tetap ya, apabila keluar kalian harus jaga jarak, memakai masker ya, dan membawa hand sanitizer. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang pengertian ide pokok dan menentukan ide pokok pada bacaan. Ya, langsung saja untuk materinya. Yang pertama adalah pengertian ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ya, jadi ini adalah pengertian dari ide pokok ya anak-anak. Jadi apabila kalian melihat sebuah paragraf, ada sebuah bacaan, maka di dalam paragraf tersebut ada yang disebut dengan ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Nah, setelah ide pokok baru adalah penjabaran atau pembahasan dari ide pokok. Nah, menjelaskan pengertian ide pokok. Yang pertama, ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Ya, seperti tadi Bapak bahas ya. Lalu ide pokok memiliki nama lain, yaitu gagasan pokok atau pikiran utama. Cara menentukan ide pokok suatu teks. Yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Lalu baru tentukan ide pokoknya. Ya. Jadi kalian harus tahu kalimat utamanya apa ya. Lalu kalian lihat lagi pada bacaan yang kalian sudah baca, apakah dia ada di akhir mau atau di awal paragraf. Nah, bacalah teks yang ada di samping ini. Nah, ini adalah bacaan tentang organ gerak manusia pada hewan. Di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Ya. Di setiap paragraf pasti ada yang namanya ide pokok atau kalimat utama. Nah, nanti kalian baca ya. Nah, berdasarkan bacaan dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Nah, coba kalian cari mana. Nah, ini contohnya ya. Pada paragraf yang tadi, yang nomor 1 ini adalah paragraf pertama. Itu ide pokok adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Berarti ada di awal paragraf ide pokok atau kalimat utamanya. Nah, kalimat pengembangnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, kalimat pengembangnya adalah ini ya. Nah, setelah ide pokok baru ada kalimat pengembang atau kalimat pembahasan ya. Ini adalah yang disebut kalimat pengembang. Nah, oke. Untuk tugas kalian hari ini ya, kalian buat di buku tulis kalian ya, seperti ini ya. Kalian buat di buku tulis kalian kolom atau tabel seperti ini. Di sini ada paragraf 2, 3, 4, 5 karena paragraf satunya tadi kita udah bahas. Lalu apa ide pokoknya, apa kalimat pengembangnya, kalian catat. Nah, sekarang kita lihat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah teks baru. Pertama, ide pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah teks baru. Teks baru dapat dibuat dengan wawasan yang kamu miliki. Jadi kalau ketika kalian melihat ada ide pokok ya, tugas, maka kalian harus bisa mengembangkan dari apa yang ada dalam sebuah kalimat ya. Cara membuat paragraf dari ide pokok. Yang pertama, bacalah topik dari paragraf yang akan dibuat. Kedua, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat kalimat utama dari ide pokok tersebut. Yang keempat, mengembangkan kalimat utama tersebut menjadi beberapa kalimat penjelas ya. Kelima, kalimat penjelas berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama. Yang keenam, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, jadi itu adalah
cara kita mengembangkan sebuah ide pokok ya. Nah, kalian coba ya di rumah. Tugas kedua kalian adalah mengembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, ini adalah kalimat-kalimat utama atau ide pokok. Organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, kalian coba kembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Ya. Gak apa-apa sedikit juga, ya. Lalu yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Kalian kembangkan lagi menjadi kalimat penjelas ya, dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas sehingga menjadi sebuah paragraf. Lalu yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, ini adalah ide pokoknya. Sekarang kalian kembangkan, kalian hubungkan apa sih yang pas, kalimat yang pas dengan ide pokok ini. Nah, oke, itu saja ya untuk materi untuk hari ini. Berharap kalian bisa dan lancar ya dalam mengerjakan tugas maupun dapat dalam memahami apa yang sekarang kita sudah pelajari ya. Tetap jaga jarak ya, sekali lagi bila ingin bepergian memakai masker dan menggunakan hand sanitizer, dan apabila tidak perlu, tidak penting banget untuk pergi keluar, sebaiknya di rumah ya. Oke, itu saja, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.